Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat malam, Ibu yang kami hormati, serta teman-teman sekalian. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat berkumpul bersama pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Muammar Bashir dengan NPM 23177 sebagai moderator, dan bersama saya adalah rekan-rekan kelompok sesi 11 yang terdiri dari Saya Putra Utama Damar Satya dengan NPM 23142. Saya Bisma Ciko Sulistyo dengan NPM 23150. Saya Vina Jingga Sri Suraya dengan NPM 23161. Saya Salwa Zaskia dengan NPM 23171. Saya Rezi Ilham Nugraha dengan NPM 23178. Saya Muhammad Alfaris Alapriansah dengan NPM 23180. Saya Rafida Nukian Darsari dengan NPM 23122. Baik. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan makalah kami dalam mata kuliah perbandingan hukum dengan judul Analisa terhadap Kontrak Internasional Paris Agreement 2015. Sebelum kita masuk ke pembahasan, izinkan saya mengajak teman-teman untuk membayangkan sesuatu hal, sesuatu fenomena, bagaimana caranya membuat sekitar 200 negara dengan kepentingan ekonomi yang berbeda, tingkat pembangunan yang berbeda, bahkan konflik politik yang beda, duduk bersama dan sepakat untuk menyelamatkan bumi dari ancaman perubahan iklim. Ini kedengaran sangat-sangat mustahil. Namun, itulah yang terjadi pada 12 Desember 2015 di Paris, Prancis. Lahirlah Paris Agreement, sebuah perjanjian internasional yang sangat bersejarah yang mengikat hampir seluruh negara di dunia dalam satu komitmen bersama, membatasi kenaikan suhu global di bawah 2 derajat Celcius, idealnya adalah 1,5 derajat Celcius. Hari ini, kami akan membedah Paris Agreement dari perspektif hukum kontrak internasional. Siapa para pihaknya? Apa substansinya? Bagaimana mekanisme hukumnya? Dan mengapa perjanjian ini begitu unik dan penting bagi masa depan kita semua? Baik, mari kita mulai presentasinya. Silakan, Saudari Vina. Oke, baik. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk memulai presentasi hari ini. Kita mulai dari pembahasan yang pertama, yaitu tentang apa itu Paris Agreement. Paris Agreement itu adalah perjanjian internasional yang diadopsi pada tanggal 12 Desember 2015 di Paris, Prancis. Perjanjian ini disepakati oleh 196 negara pihak yang tergabung dalam Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim atau UNFCCC. Tujuan utama dari Paris Agreement itu sendiri adalah untuk mengatasi perubahan iklim global melalui upaya mitigasi emisi gas rumah kaca, adaptasi terhadap dampak perubahan iklim, serta dukungan pendanaan iklim. Perjanjian Paris ini bersifat multilateral karena melibatkan hampir seluruh negara anggota. Pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian ini adalah negara, bukan individu maupun perusahaan. Negara-negara yang telah meratifikasi perjanjian ini menyatakan kesiapannya untuk melaksanakan komitmen yang telah disepakati. Dan salah satunya adalah Indonesia. Indonesia sendiri termasuk salah satu negara yang meratifikasi Paris Agreement tersebut. Sehingga Indonesia itu memiliki kewajiban untuk berkontribusi dalam upaya pengendalian perubahan iklim sesuai dengan komitmen nasionalnya. Selanjutnya, sini ada para pihak. Para pihak utama adalah negara-negara yang meratifikasi UNFCCC termasuk negara maju dan berkembang, serta organisasi integrasi ekonomi regional seperti Uni Eropa. Saat ini, hampir semua negara PBB telah bergabung dengan kewajiban berlaku bagi setiap yang meratifikasi. Tidak ada pihak tunggal dominan. Ini adalah perjanjian multilateral terbuka. Preambula menyatakan parties to this agreement being parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change.
Selanjutnya, Selanjutnya ada substansi kontrak. Jadi kontraknya mengatur mitigasi emisi gas rumah kaca ada pada artikel 4 di publikasi Paris Agreement tersendiri. Lalu ada adaptasi terhadap dampak iklim ada pada artikel 7, keuangan iklim di artikel 9, transfer teknologi ada di artikel 10, pembangunan kapasitas, transparansi, dan mekanisme kepatuhan. Lainnya mencakup kerugian dan kerusakan, pendidikan iklim, serta stok trade global setiap 5 tahun. Fokus utama pada National Determined Contribution yang disampaikan setiap 5 tahun. Baik, selanjutnya itu ada tujuan utama. Tujuan utama adalah memperkuat respon dari global terhadap perubahan iklim dalam konteks pembangunan berkelanjutan dan pemberantasan kemiskinan, termasuk membatasi kenaikan suhu di bawah 2 derajat Celcius dengan idealnya 1,5 derajat Celcius. Dengan meningkatkan ketahanan adaptasi dan menyelenggarkan aliran keuangan dengan emisi rendah, implementasi mencerminkan equity dan common but differentiated responsibility. Nah, jadi semua tujuan ini itu dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip keadilan dan prinsip tanggung jawab bersama. Namun, yang tadi disebut common but differentiated responsibilities artinya semua negara memiliki tanggung jawab dalam menghadapi perubahan iklim, tetapi negara maju itu memiliki kewajiban yang lebih besar sesuai dengan kapasitas dan kontribusi historis mereka terhadap emisi global. Selanjutnya ada selanjutnya, pilihan hukum dan yurisdiksi. Kontrak diatur oleh hukum internasional publik sebagaimana diterapkan pada perjanjian antar negara atau disebut Vienna Convention on the Law of Treaties. Tanpa memilih hukum nasional spesifik, tidak ada pengadilan nasional yang ditentukan sengketa diselesaikan melalui Conference of the Parties, serving the meeting of the parties, via mekanisme fasilitatif non-punitif, bukan litigasi formal. Baik, selanjutnya ada pilihan bahasa. Dengan bahasa Inggris sebagai versi utama yang diakses secara luas, namun semua bahasa resmi perjanjian itu sah dan setara. Tidak ada satu bahasa yang diutamakan sebagai versi final untuk menafsirkan isi perjanjian, kecuali jika kemudian para pihak menyepakati lain. Selanjutnya saya akan membahas tentang klausul force majeure dalam Paris Agreement. Berbeda dengan kontrak komersial pada umumnya, perjanjian ini tidak ada secara tegas mencantumkan klausul force majeure. Namun demikian, Paris Agreement tetap menyediakan mekanisme fleksibilitas bagi para pihak, khususnya negara berkembang, melalui prinsip common but differentiated responsibilities, sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat 2. Prinsip ini memungkinkan perbedaan perlakuan dan tanggung jawab berdasarkan kapasitas serta kondisi masing-masing negara, termasuk apabila terjadi keadaan luar biasa yang memengaruhi pelaksanaan kewajiban. Selain itu, isu kegagalan atau kehambatan implementasi akibat kondisi tertentu dapat ditangani melalui mekanisme transparansi dan kepatuhan yang bersifat fasilitatif dan non-punitif, sebagaimana diatur dalam pasal 13 hingga pasal 15. Dengan demikian, meskipun tidak mengatur force majeure secara eksplisit, Paris Agreement tetap memberikan ruang penyesuaian melalui mekanisme institusional dan prinsip keadilan antar negara. baik, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, setelah kita membahas berbagai aspek dari Paris Agreement, mari kita simpulkan hal-hal penting yang telah kita pelajari malam hari ini. Paris Agreement 2015 merupakan perjanjian internasional multilateral yang mengikat hampir seluruh negara di dunia dalam upaya bersama menghadapi perubahan iklim global. Ini bukan sekedar kontrak komersial biasa. Ini adalah instrumen hukum internasional publik yang menempatkan negara sebagai subjek hukum utama. Dari analisis yang telah kami paparkan, ada beberapa karakteristik unik dari Paris Agreement. Yang pertama, dari segi para pihak, ini adalah perjanjian multilateral yang melibatkan hampir semua negara anggota PBB, termasuk Indonesia. Tidak ada pihak tunggal yang dominan, semua negara memiliki suara dan tanggung jawab yang sama. Kedua, dari segi substansi, perjanjian ini sangat komprehensif mencakup mitigasi emisi gas rumah kaca, adaptasi terhadap dampak iklim, pendanaan iklim, alih teknologi, transparansi,
hingga mekanisme kepatuhan. Semua negara wajib menyampaikan NDCS atau Nationally Determined Contribution setiap 5 tahun sebagai bentuk komitmen konkret. Ketiga, tujuan utamanya sangat jelas, membatasi kenaikan suhu global di bawah 2 derajat Celcius dan idealnya 1,5 derajat Celcius sambil menerapkan prinsip equity dan common but differentiated responsibilities, artinya tanggung jawab dibagi secara adil sesuai kemampuan masing-masing negara. Keempat, yang menarik adalah tidak adanya pilihan hukum nasional atau yurisdiksi pengadilan tertentu. Paris Agreement sepenuhnya oleh hukum internasional publik berdasarkan Vienna Convention on the Law of Trade Laws. Sengketa diselesaikan melalui mekanisme fasilitatif dan non-punitif. Bukan lewat pengadilan, tapi melalui CMA atau tidak ada klausul force majeure, seperti dalam kontrak komersial. Namun, fleksibilitas tetap diberikan, terutama bagi negara berkembang melalui prinsip tanggung jawab yang berbeda dan mekanisme transparansi. Jadi apa yang membuat Paris Agreement begitu istimewa? Paris Agreement mengajarkan kita bahwa hukum internasional bukan hanya tentang sanksi dan hukuman, tetapi juga tentang kepercayaan, transparansi, kerjasama, dan tanggung jawab kolektif. Perjanjian ini memberikan ruang kedaulatan bagi setiap negara untuk menentukan kontribusinya sendiri, namun tetap dalam kerangka akuntabilitas global melalui Global Stocktake setiap 5 tahun. Di tengah perbedaan politik, ekonomi, dan tingkat pembangunan, Paris Agreement membuktikan bahwa umat manusia masih bisa bersatu untuk satu tujuan mulia, menyelamatkan planet ini untuk generasi mendatang. Dan bagi Indonesia, sebagai negara kepulauan yang sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim, mulai dari kenaikan permukaan laut, banjir, hingga kekeringan, Paris Agreement adalah kesempatan sekaligus tanggung jawab untuk berkontribusi aktif sambil mendapatkan dukungan pendanaan dan teknologi dari negara maju. Dengan demikian, Paris Agreement menjadi contoh penting bagaimana kontrak internasional digunakan sebagai instrumen hukum untuk menjawab isu global lintas negara secara adil, berkelanjutan, dan kooperatif. Mungkin sebelum saya menutup presentasi kita pada hari ini, saya izin mengkonfirmasi bahwa salah satu dari rekan kita hari ini tidak bisa ikut mempresentasikan PPT yang kita kerjakan bersama-sama dikarenakan dia sedang sakit dan sekarang lagi dirawat di rumah sakit. Saya meminta waktunya beberapa detik untuk mengirimkan doa untuk saudara kita supaya saudara kita cepat diangkat penyakitnya. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Sekian presentasi dari kelompok 11. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.